Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'i minal awwalina wal akhirin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi yunazzilu qailahu ilal jannah. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Summa qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah salam saya mengucapkan hamdalah, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang ini bukan semata-mata syarat rukun berbicara, tapi merupakan ikrar, pengakuan, perasaan atas limpahan nikmat Allah yang terus-menerus diperuntukkan kepada kita sekalian. Yang lebih istimewa lagi, karunia Allah itu Allah turunkan kepada kita sekalian. Tanda-tandanya biar kita betul-betul merasakan syukur nikmat Allah itu, kita berangkat taklim dengan penuh perasaan niatan ibadah, senang, bangga, bahagia. Gak ada yang memaksa, tapi murni lillahi ta'ala. Saya tanya, para ikhwan akhwat merasakan itu enggak? Halo? Merasakan itu enggak? Senang? Bahagia? Terpaksa? Alhamdulillah. Itu tandanya kita sedang dipilih Allah. Karena Rasul menegaskan dalam sabdanya yang sudah sama-sama kita hafal, man salaka tariqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqon ilal jannah. Kita ini sedang meneratas jalan, mempermudah jalan menuju surganya Allah. Ini tiket yang utama sudah kita dapatkan, tiket menuju surga. Kalau dari taklim ini kita nggak dapat apa-apa, itu termasuk apa tuh? Kita dapat tiket masuk surga. Andai dalam taklim ini kita nggak dapat apa-apa, kira-kira gimana? Bingung jawabnya ya. Nggak dapat apa-apa. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit, lama-lama berpenyakit. Pasti ada sesuatu hal yang kita dapatkan di taklim ini. Paling tidak dapat aqua. Betul. Ya. Maka para ikhwan akhwat, sebelum saya ngaji yang tadi saya baca, saya tanya nih, yang namanya pahala dunia itu apa sih?
Nih para ikhwan, kita taklim dapat pahala dunia, percaya tidak? Pahalanya apa? Ayo. Aku, aduh ibu cerdas juga ya. Cepet jawabnya. Ya. Dari para ikhwan akhwat, kalau Allah menyebut kata pahala dunia, jangan membayangkan itu berupa nilai rupiah, berupa semangkok bakso, atau berupa makanan yang kita konsumsi. Allah tanamkan perasaan senang di hati ketika kita beribadah, itulah pahala. Betul apa betul? Harus betul. Contoh, saya berpapasan sama Kang Firman. Paheula-heula nyebut salam. Mungkin bisa bareng. Dengan perasaan ingin menyampaikan itu salam. Sama-sama menjawab. Sama-sama saling tegur. Saya tanya nih, Kang Firman perasaannya kira-kira gimana kalau terjadi begitu? Enak gak di hati? Enak banget. Itulah pahala namanya. Karena pahala itu nggak harus perasaan bahagianya seperti pengantin baru, ya nggak gitu-gitu amat. Karena itu khusus pengantin. Dan lu mikir begitu sana masih jauh. Ya. Gitu. Jadi perasaan tadi taklim kita senang itu pahala. Bertegur sapa ketemu ikhwan itu pahala. Rasa bangga, senang, bahagia di dada, di hati. Sebaliknya, menentang sunatullah kayak gitu, berpapasan sama-sama buang muka. Apa yang terjadi dalam hati? Pasti gak nyaman. Mending kalau buang muka di ketong sampah, enak tinggal lempar ke tong sampah. Gak ada tong sampahnya, buang muka kemana? Itulah kira-kira ketakaran logika sederhana tentang pahala itu begitu. Ya, insya Allah. Nah, para ikhwan, akhwat, ini tadi saya baca surat apa kira-kira yang udah tahu? Tusabbihu lahus samawati sab'u. Ini materi pokok kita malam hari ini. Yang tahu siapa? Mas Sifa atau ini? Bunyi itu nih. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa im min syai'in illa yusabbihu fi hamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ya Allah. Tes lisan ini. Udah hafal belum ini? Udah, Pak. Ya hafal ya. Ya, berarti udah sampai. Ini surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Surat keberapa, Mas Har? Mas Har nanya. Ngebantuin. Ke-17 ya. Nah, ya. Fathul Baqarah, Al-Imrani, Samaidah, Al-Amun, Arafu, Anfalu, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Rodi, wa Ibrahim, Al-Hijru, Nahlu, Banil Kahfi, wa Maryam. 19. Jadi Banil Kahfi, Bani Israil tadi yang tersebut. Surat ke-17. Yuk, saya sama-sama buka. Harus bawa Quran kalau mau ngaji, ya. Bawa Quran, Bu. Alhamdulillah. Bawa kresek. Maaf bercanda Bu ya. Buat tas gitu ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan. Semua selain Allah makhluk. Betul? Itu pokoknya. Dan semua yang diciptakan Allah itu pasti mengabdinya hanya kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi pokok bahasan. Pertanyaannya, apakah makhluk itu beribadah kepada Allah? Pertanyaan lagi, gimana cara ibadah makhluk kepada Allah selain manusia dan jin? Bertasbih. Bertasbih. Bagaimana bertasbihnya? Kalau ikan kalau hidup, kalau mati hidup ya. Nah, kalau pohon gimana ayo? Menunduk. Bergoyang ya. Goyang dompet. Ada yang tahu bagaimana makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah? Jawabannya ada di ayat ini. Ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Simak, saya baca, kalau salah tolong diluruskan. Tusabbihu lahus samawati sab'u
wal ardu wa man fihin wa im min syai illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bapak Ibu terjemahkan perkata, saya baca Arabiahnya, harus bisa. Ya. Malu-maluin dari riasah 5 kalau nggak bisa. Tusabbihu, terjemahkan. Bertasbih. Jangan pakai la, itu nyuruh dirinya, ya. Bertasbih. Ini kata fi'il mudhari, punya fi'il mudhari. Lahu, kepadanya. Siapanya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertasbih? As-samawatu. Langit-langit. Langit-langit. Itu langit-langit ini. Sebuah ya, langit-langit betul, semua langit. As-sab'u yang 7, langit-langit yang 7. Kan ini cuma 1, berarti yang 7 kosong di atas lagi. Wal ardu dan bumi. Waman siapa? Lebih tepat dan siapapun, betul kata Mas Sifa. Karena ini mengandung isim mausul mustarak aqil namanya. Kalau goer akil make ma, berarti apa? Kalau ma apa yang, man orang yang, sama-sama mausul mustarok tapi beda akil dan goer akil. Begitu kira-kira kajiannya. Waman dan siapa yang fihinna, di dalamnya langit dan bumi, ya. Wain. Nah ini rahasianya. Kalau ada in, di depannya ada illa, in bermakna tidak, nafi, ya. Wa in dan tidaklah, gitu. Kenapa diartikan tidaklah? Karena di depannya ada illa, mustasna, pengecualian. Oke, terjemahkan. Wa in dan tidaklah, min syai'in dari sesuatu, makanya pun boleh tambahin illa, kecuali yusabbihu, jangan pakai mereka, bertasbih. Siapa yang bertasbih? Min syai tadi, ya. Bihamdihi, dengan memujinya. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna, kamu tidak mengerti. Kamu ke siapa kamu? Kita. Allah bilang kamu gak ngerti apa? Tasbihahum, tasbih mereka. Maka pertanyaan tadi, bagaimana cara makhluk bertasbih? Tak tahu. Kenapa? Allah pun bilang begitu. Di mana? Al-Isra ayat 44. Baca sendiri kalau ngerti. Gitu. Itu namanya hasil ngaji. Yafa ya. Ingat-ingat ya. Insya Allah kalau udah ingat nggak lupa. Ya. Nggak apa-apa. Semua jawaban dianggap betul ya. Sebelum tahu yang aslinya. Innahu, dia Allah. Kana adalah dia. Ini makai dia. Nanti ada rahasianya. Haliman, maha penyantun. Ghafuron, maha pengampun. Saya ulang dulu terjemahnya per kata, tapi diacak-acak. Siap? Ada kamus toleh ya? Asik. Terdengar suaranya khas. Alhamdulillah. Wal ardu illa tasbihahum, tasbih mereka, bihamdihi, innahu lahu waman, siapapun, wa'in dan tidaklah. Nggak apa-apa Bu, kalau lupa tuh nggak ingat Bu ya. Illa la tafqahuna, kamu tidak mengerti. Kana tusabbihu, yusabbihu, haliman, fihinna, as-sab'u, as-samawatu, wal ardu, ghafuro. Alhamdulillah, selesai. Begitu. Terus, Bapak Ibu kalau mau nanya langsung nanya aja.
Jangan nunggu kasih forum pertanyaan, kadang-kadang nggak muncul tuh pertanyaannya. Karena kadang-kadang mau nanya lupa. Ya, gitu ya. Coba ada yang mau nanya nggak? Lafdiahnya dulu aja, oke? Segi lafdiahnya boleh bertanya. Apapun pertanyaan saya jawab. Walaupun jawabannya saya belum tahu, itu pun jawaban. Ya, jawaban yang dikira bukan jawaban. Ada? Kalau enggak saya tanya nih, ayo lu. Mending nanya, mending tanya. Bedanya tusabihu sama yusabihu. Tadi artinya sama soalnya. Betul. Yang nampak apa perbedaannya? Ya. Itu perbedaannya. Ya, alhamdulillah. Ada yang pernah mondok? Masih patuh perbedaannya? Apa perbedaannya? Ini karena dia samawat itu jamak taksir, jamak taksir jadi muannas. Taksir apa muannas salim? Jamak samawat muannas salim. Muannas salim. Kalau yusabihu? Yusabihu itu mudzakkar. Itu domir huwa. Huwanya kembali ke mana? Huwanya kembali min syai'in. Oke, sip, bagus. Ya, 100 ya. Jadi perbedaannya kalau tusabihu fa'ilnya hiya. Dia juga. Kalau yusabihu fa'ilnya huwa dia. Nah, hiya muannas, muannasnya ke as-samawatu sab'u, jama muannas salim. Wal ardu tambah bumi. Berarti masuknya jama taksir. Jama taksir kalau masukin fi'il jadi muannas dia. Makanya tusabihu. Nah, itu pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu Maha tahu. Kalau yusabihu fa'ilnya huwa. Huwanya kemana? Wa in min syai, apapun, siapapun, dimanapun. Nah, dikembalikan ke belakang waman dan siapapun. Itu ya. Paham Pak Firman? Alhamdulillah. Yang lainnya, ya Bu, jangan kalah sama muslimin. Biasanya nggak mau kalah biasanya. Oke, saya tanya, kenapa Allah disebut maha? Ayo, Bu, Bu. Haliman, maha penyantun. Kenapa dibilang maha? Allah yang memiliki 99 al-asmaul husna. Sebetulnya 100. Tapi yang satunya untuk makhluk. Maka kalau Allah maha penyantun, manusia pun punya rasa santun. Coba yang maha hanya Allah. Allah maha pengasih. Tapi manusia pun bisa punya ngasih. Tapi yang punya maha hanya Allah, itu maksudnya. Allah maha pemberi rizki, manusia pun bisa memberi rizki. Walaupun hakikatnya dari Allah. Nah, itu kira-kira. Maka kalau Allah menyebut dirinya menggunakan kata nahnu, kami, itu mesti melibatkan makhluknya. Kami yang memberi kamu rizki, berarti melibatkan makhluk juga. Prosesnya. Ustadz Iman dapat rezeki dari orang-orang yang menggunakan jasanya, itu rezeki lewat orang-orang. Hakikat dari Allah berkolaborasi, bekerjasama dengan makhluk-makhluk yang Allah turunkan hatinya untuk menggunakan jasanya. Kira-kira gitulah. Itu pengertian maha. Ya, saya nanya, saya jawab, apa-apa lah. Ya, sip aja. Gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya nanya lagi nih. Terjawab. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 57 atau 56 tuh? 56 apa bunyinya? Bagus banget, 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di ayat itu hanya 2 makhluk yang Allah ciptakan tujuannya buat beribadah. Kenapa makhluk lain nggak disebut? Padahal makhluk lain pun beribadah kepada Allah. Ayo, apa jawabannya? Ya, terus? Sip. Sip. Jawaban 100 lagi. Alhamdulillah. Itu ya. Itu sudah S2 itu ya nilainya. Ya, alhamdulillah. Apa namanya? Non akademik. Ya. Allah menyebut dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Tapi di Al-Isra ayat 44 segenap makhluk disebutkan. Berarti di situ min manusia dan jin. Karena ada perbedaan. Kalau Allah menyebut manusia tujuannya buat beribadah, maka tentu
Ketika Allah menciptakan manusia, itu sudah lengkap perbekalannya buat dia untuk tinggal mengikuti sunnatullah yang Allah amanahkan pada jiwanya. Jangankan Allah menciptakan manusia parsial satu-satu. Allah ciptakan bumi ini saja jauh sebelum ditempati manusia, sudah Allah siapkan di bumi. Menurut tafsir dalam tafsir Fidyal Quran disebutkan bahwa 2 miliar tahun bumi diciptakan sebelum manusia berkembang biak di bumi setelah Adam dilempar dari surga. Yang kemudian dia jatuh di daratan India. Begitu ceritanya. Kalau Siti Hawa lain lagi tempatnya. Berada di sekitaran Hijaz. Di Jeddah. Kemudian mereka selama 200 tahun nggak ketemu, bertemunya di Jabal Rahman. Begitu katanya. Jabal itu gunung, Rahman itu kasih sayang. Bagaimana bertemunya suami istri setelah 200 tahun nggak ketemu, bagaimana perasaannya? Ya, Pak Iman paling lama berapa lama ketemu istri? Setahun. Pas ketemu awal gimana tuh? Luar biasa ya kan? Anak sudah pada pergi semua. Itu 200 tahun. Nah, makanya Jabal Rahman, gunung kasih sayang, begitu katanya. Kembali ke ayat. Jadi tatkala Allah ciptakan, Allah beri bekal. Apa bekalnya? Al-Aql. Itu bekal yang paling sempurna, paling istimewa yang Allah bekalkan kepada manusia. Al-Aql adalah intelektualitas, kecerdasan. Tapi kecerdasan bisa nggak jelas arahnya kalau tidak ada aturan, maka diturunkanlah pula syariatnya. Maka kalau bicara syariat, tidak semata-mata jin dan manusia yang Allah kasih syariat. Semua makhluk yang Allah ciptakan diberi hak hidup, diberi juga aturan hidup. Aturan hidup dalam bahasa fikih syariat. Dan semua makhluk yang disebut dengan tusabihus samawatus sabi wal ardu berjalan pada syariat yang sudah Allah tentukan. Makanya di Quran banyak menyebut kata-kata tasbih sampai 56 kata turunan dari kata tasbih. Bagaimana kita mengingat, bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita memperhatikan makhluk-makhluk lain untuk bertasbih. Saya tanya, apa-apa banyak tanya, jawab syukur, ngejawab nggak apa-apa. Ibu, Bapak, kalau dengar suara petir, apa yang dirasakan? Kaget wajar, takut wajar. Tapi apa yang Ibu Bapak ucapkan? Gimana doanya yo? Kalau ada 2 doa tuh. Ibu beda, Bapak beda. Satuin, nggak apa-apa. 2 doa sebut. Nah, bagul, betul. Surat 13 ayat 13. Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Tuh. Kita kalau dengar suara petir, ya suara petir geledek keras sudah jelas. Tapi kata Allah itu cara tasbihnya. Petir begitu. Duar, itulah cara petir bertasbih. Jangan langsung kaget, latah. Tuh kalau orang pasir angin tuh kalau latah ngeri. Segala perabotan dibawa-bawa. Ya, perabotan punya suami dibawa-bawa. Ya Allah, kacau dunia ya. Itu yusabihur ra'du, ra'du itu bertasbih kepada Allah bihamdihi seraya memujinya. Bagaimana memujinya? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian nggak ngerti cara tasbihnya. Yang jelas itu kata Allah begitu. Kita dengar kicau burung, apa yang terbayang? Wa tairu safat kullu qad alima sholatahu wa tasbihah. Dan burung-burung yang berbaris-baris, beriringan, dan semuanya sudah tahu cara bertasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya Allah berikan kita beberapa contoh makhluk-makhluk itu bertasbih. Kita kalau lihat pohon, ya pohon saja. Padahal dalam ayat mereka pun bertasbih. Sebab dia diciptakan Allah, Allah ciptakan syariatnya, dia melakukan pengabdian kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada penelitian tuh, kalau nggak salah di Jerman apa di Inggris itu, pohon yang sedang tumbuh, itu di permukaan daunnya dipasang chip. Apa chip? Dipasang semacam alat SIM, alat perekam yang ditempelkan di daun, lalu kabelnya super kecil, masukin ke komputer, dideteksi, diperiksa, didengarkan, diperhatikan. Ternyata itu memancarkan gelombang suara yang ketika dikeraskan itu suara seperti suara beraturan.
Suara beraturan yang jelas. Cuma nggak kayak orang kita bertasbih karena walakin la tafqahuna tasbihahum. Mungkin ibarat seperti kalau orang-orang Godebag, apa Godebag? Dan itu Godebag gimana zikirnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Nah, kalau kita gimana? Di sufa gimana kalau zikir habis sholat? Saricing, wae. Ya, pakai hati masing-masing. Ya, yang tasbih yang enggak ketara. Urusannya dia sama Allah tadi deh. Ya. Padahal para sahabat tahu loh. Rasul baca apa itu tahu, walaupun Rasul nggak mengeraskannya. Bukan karena ada sixth sense, indra keenam, bukan. Karena Rasul suka memperdengarkan suaranya dikit-dikit. Ya, ini mungkin yang harus ada perbaikan itu. Sholat duhur, sahabat tahu yang dibaca Nabi itu surat apa, itu loh. Nah, kan bukan pakai perasaan, karena ada pendengaran. Paham nggak maksudnya? Ya. Misalkan gini, maaf ini contoh aja, bukan saya mencela, bukan artinya ini contoh bahwa sunnah itu begini, Allahu Akbar. Terus saya ngimamin duhur, para hewan dengar dari belakang, wadolin, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innalis. Surat apa yang saya baca? Itu tahu. Karena walaupun baca ujung depannya doang, kita udah tahu bahwa itu surat wal asri, nggak ada yang lain. Nah, itu contohnya. Mestinya begitu iman sholat itu. Ya. Dalam hadis dikatakan yusmi'una. Beliau memperdengarkan kepada kami qira'atahu ahyanan. Bacanya sekali-sekali. Ya. Dan itu mau dibahas terusin. Pokoknya kembali ke ayat ya. Laptop udah gak musim, tukulnya sakit ya. Kasihan. Di surat An-Nur yang tadi saya cuplik sedikit, alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Kalau tadi gini, kalau menyebut ma sama man itu ada perbedaan seperti yang tadi saya sebutkan di buku 5. Kalau man itu lil akil, segenap makhluk yang disebut dengan kata siapa. Nah, kalau menyebut siapa mesti jatuhnya ke orang atau mungkin malaikat, bisa syaiton, bisa jin, itu man kategorinya. Tapi kalau ma itu semuanya, ya kan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu semua tanpa kecuali. Tapi kalau menyebut man berarti kategorinya khusus. Nah, maka di ayat ini surat An-Nur 41 man disebutnya. Tidakkah engkau tahu, kau lihat, kau perhatikan bahwa kepada Allah lah bertasbih apapun yang di langit, siapapun yang di langit, siapapun yang di bumi, wattairu sofat, dan burung-burung yang sofat di situ berdua makna. Yang pertama itu berbaris-baris, bergerombol, yang kedua itu mengembangkan sayapnya, terbang. Ya, di terbang gak hanya terbang dia, tapi ada tujuan. Dan dia tetap mengikuti alur yang Allah tunjukkan baginya sebagai bagian dari hukum sunnatullah. Maka kalau burung nyuri ikan jangan dicegah, biarkan, itu sunnatullah dia. Ya, kucing pun sama ya. Kalau ikhlas ya sudah biarkan ya. Itu rezeki dia, jangan nyalahkan kucing, nyalahkan yang nyimpennya, salah. Kullun qad alima, semuanya tahu. Sholat tahu sholatnya. Jadi burung-burung tahu cara sholatnya. Wa tasbihahu, dan tasbihnya. Ya. Maka di Quran itu banyak menyebut kata tasbih, kata tahmid, kata sholat tadi untuk makhluk-makhluk. Jadi saya ulangi ke belakang tadi tentang perbedaan jin dan manusia dengan makhluk yang lainnya, seperti kata Pak Muslim tadi. Makhluk lain itu ciptaan Allah sudah patuh pada aturannya. Tapi manusia nih yang orang pedol nih, berkokok. Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Pasti Allah kirim juga tuh syariatnya. Syir'atan wa minhaja, syariat dan jalan yang terang. Tinggal nempuh. Nah, ini malah ngaco, bikin aturan-aturan yang lain. Untuk ngatur sesama manusia, dibuatlah undang-undang dasar. Apa hukuman pencuri? Ya, 2 bulan penjara, keluar kumat lagi.
Apa hukuman koruptor? Setahun penjara. Ya. Tapi bukan di penjara, pindah hidup. Di penjara malah lebih bahagia dia. Semua diladeni karena kalau di penjara tuh banyak uang tuh dari raja. Jadi kata mantan napi, saya pernah ngobrol, jamaah saya ada mantan napi. Ustadz, di penjara tuh cuma dua berkuasa. Satu yang punya duit, yang kedua yang punya tenaga atau fisik. Tapi yang fisik bisa kalah sama yang punya duit. Tunduk. Makanya bangsa koruptor yang di penjara tuh bagi mereka nggak masalah. Semua bisa dipindahkan ke penjara, semua kesenangan. Cuma serba sewa, serba beli. Bantal sewa atau beli, TV sewa atau beli, AC sewa atau beli, semuanya. Ya, asalnya berlantaikan ubin, semuanya serba ada karena uang. Begitu katanya. Ya bukan isapan jempol, emang begitu kenyataannya. Ya, kenapa bilang penjara ya? Nengok ke penjara kenapa tuh? Undang-undang. Betul, undang-undang. Manusia bikin undang-undang buat mengundangkan, mengatur hidup manusia dengan mengabaikan syariat Allah. Itu sudah jelas togut. Togut kalau kata Khalifah Umar bin Khattab itu syaiton. Jadi syaiton lah yang bisik-bisikin ke manusia untuk bikin aturan. Ya. Siapa yang lebih patuh pada aturan undang-undang negara daripada undang-undang Allah sudah jatuh ke dalam kemusyrikan. Ya. Gitu. Nggak apa-apa, didengerin oleh mereka nggak apa-apa. Sekarang zaman demokrasi. Kebebasan berpendapat. Kalau zamannya Pak Harto mungkin kena ciduk. Ya, karena Allah sudah secara paripurna sempurna menurunkan syariat, tinggal diikuti. Ya. Termasuk Allah turunkan syariat dalam hal beragama. Maka kalau kita ambil simpulan ayat ini, saya nggak ngambil kata per kata ya tentang ayat ini. Ini kita ngambil simpulan ayat yang kita bahas ini. Pertama nih, semua makhluk ciptaan Allah, artinya selain Allah makhluk ciptaannya. Kedua, semua ciptaan Allah ciptakan mengabdi hanya kepada Allah. 3. Semua makhluk mengabdi beribadah kepada Allah, patuh tanpa reserve selain jin dan manusia yang diganggu oleh syaitan, laknatullah. Mimba di anna zago syaitan baini wa baini ikhwati, itu kata Yusuf ya. Itu contoh teladan yang luar biasa. Kalau kita bersengketa dengan sesama ikhwannya, bermusuhan sama ikhwannya, yang kita benci jangan ikhwannya, tapi iblis yang sudah mempengaruhinya, gitu kira-kira. Teladannya di situ. Ya, saya benci sama syaitan yang sudah mengganggu hubungan baik kita, sehingga kita bermusuhan. Mari kita berpelukan. Nah, masya Allah. Limat kan? Kalaupun bermusuhan sama ikhwannya, jangan sampai melebihi 3 hari. Karena kalau itu bermusuhan di bawah sampai mati, alamat amal kita nggak makbul tuh di sisi Allah. Karena urusan duniawi, urusan adami masih tersisa. Ya, masya Allah. Maka kata Allah, walikullin ja'ana minkum syir'atan wa min haja. Kata apa? Mas Syifa, walikullin ja'ana minkum syir'atan wa min haja. Al-Maidah. Ya. Nah, maka kata Allah, dan untuk tiap-tiap umat. Ini kullin itu bermakna umat. Tapi umat kalau kita lihat Quran itu ternyata nggak hanya manusia loh, ya, nggak hanya manusia, makhluk lain pun disebut umat. Nah, tapi nanti terjemahkan dulu ayat ini. Dan untuk tiap-tiap umat kami berikan aturannya, syariatnya, dan jalan yang terang untuk menempuhnya. Artinya tidak ada hal yang bikin pusing gimana cara menempuhnya. Semuanya bisa diamalkan. Kalau nggak ngerti tinggal dipelajari, tinggal rajin ngaji, taklim, bertanya, bergaul dengan orang-orang yang suka taklim gitu. Karena orang yang suka taklim seperti kita bergaul juga dengan tukang minyak wangi. Nggak beli pun karena nggak punya duit bisa dapat wanginya kan gitu. Kata Nabi, jangan berteman dengan tukang pandai besi. Karena kalau kamu
pun gak ikut kerja, kamu akan kena hibasan asapnya yang panas dan pengep. Ya, pernah tahu pandai besi kayak apa? Belum tahu. Saya waktu kecil kenyang tuh, suka main di Jebor namanya. Jebor tuh tempat pandai besi. Waduh, asapnya tuh kalau besi panas, asapnya keisap sama kita tuh terasa pengep, beda dengan asap biasa. Luar biasa ya Nabi mencontohkannya. Kemudian berikutnya, berapa nih saya lupa? Ketiga ya. Keempat, setiap makhluk punya syariat. Syariat bagi manusia adalah Islam. Dan di dalam Islam Allah perintahkan kita hidup berjamaah. Itu syariat. Ciptaan Allah. Kita tinggal menempuhnya, melaksanakannya, menjalankannya. Dan jangan karena dipengaruhi oleh pendapat orang-orang. Kenapa ya jamaah muslimin kok sedikit yang ngikuti ya? Dibandingkan penduduk manusia di dunia yang 7 miliar lebih, muslimnya kira-kira 2 miliar. Indonesia 270 juta. Yang masuk jamaah muslimin berapa juta kira-kira? Kang Firman. Ada nggak 3 juta kita? Ada. Ada ya? 3 juta. Berapa persen? Di bawah 0,1% ya? Gak masalah. Bada'al Islamu goribun wasayauda goriban. Islam itu asalnya asing di tengah-tengah masyarakat. Kelak pun akan asing. Nah, kalau kita merasa terasing, itu bagian dari sunatullahnya. Justru kalau tiba-tiba bergerombol orang banyak pada baiat satu Indonesia, itu bukan bakal disangsikan kebenarannya. Karena nggak sunatullah gitu ya. Masya Allah. Berikutnya, kelima. Kalau membuat syariat di luar syariat Allah, itu disebut tagut, itu masuk kategori musyrik, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan bencinya pada kedurhakaan, perdukunan, kelaliman, kesemenangan, syaiton, lanatullah, tukang sihir, tukang dukun, itu kategori sama tuh dengan togut-togut itu. Maka kalau saya bilang orang yang suka merancang undang-undang buat diundangkan ke manusia, itu sama dengan makhluk yang seperti tadi. Naudzubillah. Mau tinggal menjalankan kok ya. Ya, bernegara itu dari mana? Bukan dari Islam, dari barat sana sumbernya. Rasulullah itu bukan kepala negara, tapi nabi. Ya, nubuah disebutnya. Allah, tidak ada satu tanda, satu bukti, satu literatur pun yang sesuai dengan aturan bahwa Rasul sebagai kepala negara itu nggak ada. Tapi kenapa orang-orang pintar mengatakan itu negarawan atau kepala negara, itu kejebaknya di situ. Naudzubillah. Maka pungkasannya dan akhirnya Allah berfirman, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu menyediakan dirinya sebagai wali bagi orang beriman. Allah memperwalikan dirinya bagi orang beriman. Jadi kalau kita menyebut kata wali ya, itu berarti kan punya kekuasaan tuh. Wali di atas naib ya. Wali kota berarti memimpin kota. Wali nikah berarti pokoknya wali itu punya kedudukan tinggi. Wali Songo ada berapa? Oh, Songo 9 ya, jelas. Bahkan pada zaman dahulu, zaman Mulkan Adon atau Jabariyah sekalipun, ketika seorang gubernur mendapat tambahan jabatan, kedudukan, julukan wali, itu tandanya dia punya kekuasaan yang luas. Contoh Muawiyah pernah jadi wali karena luas wilayahnya. Abdullah bin Amr bin As luas wilayahnya, mendapat julukan wali. Dan di sini Allah menjadikan dirinya wali, ya. Tapi bagi orang yang pantas, tidak main pilih, tidak main comot, tidak main masuk. Apa persyaratan pertandaannya, indikasinya? Yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Menyelamatkan mereka dari gelap menuju cahaya. Nah, ketika kita lebih cenderung beraktivitas menuju atau berada pada cahaya Allah, itulah kita sudah memperwalikan Allah. Mau taklim semangat, ngaji semangat, sholat semangat, ibadah semangat, sedekah semangat, tadarus semangat, semua semangat, itu tandanya kita sudah dipilih Allah dan Allah menjadikan dirinya wali bagi kita. Nah, kalau apa-apa malas diturutin, ya, buat dalil sendiri. Kenapa ente gak pernah taklim? Wah, dalilnya pinter. Ya.
ujung-ujungnya males. Ya kenapa ente gak pernah sholat ke masjid? Gayanya pinter, banyak. Orang yang nanya malah keok. Udah. Jelas itu bukan perwalian Allah. Allah memperwalikan orang beriman itu lembut hatinya, enak bicaranya, gak mau nyinggung orang lain yang di hadapannya. Kalaupun orang lain salah, gak langsung, neraka. Gak. Tapi dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah. Hikmah itu kedalaman ilmu yang ketika keluar itu akan memunculkan hikmah. Rasanya enak, itu nyaman, damai. Seperti hanya Rasulullah kalau berbicara, itu menenangkan, menenteramkan, menyejukkan. Tidak pernah membuat orang lain malah marah, gitu ya, Masya Allah. Ya. Itu diantara tanda-tanda gimana Allah mengangkat derajat orang beriman, Allah memperwalikan dirinya, dan ada tanda-tanda bagi orang yang diperwalikan tadi, ya, sebagai manifestasi bahwa kita ini memang liya'budun tadi, hendak menyembah Allah. Itu pun ada aturan-aturan yang harus kita patuhi di dalamnya, tidak semata-mata ibadah, gitu ya. Dan kita hidup dalam Islam, hidup dalam berjamaah, itu bagian dari syir'atan wa minhaja yang sudah Allah tunjukkan kepada kita untuk diamalkan oleh segenap umat kaum muslimin. Dan kita sudah ada di dalamnya, alhamdulillah, tinggal terus berjihad, berjuang li'ila'i kalimatullah, insya Allah sampai kita menghadap Allah biqolbin salim, dengan hati yang salim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempersamakan kita di bumi Allah ini, di rumah Allah ini, kita kembali pun ke hadapan Allah dengan sama-sama di bawah naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allahu ya Rabbal alamin. Wal afu minkum wastaghfirullahu li walakum. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada yang menyimpang. Kalau ada yang menyimpang itu lidah saya yang keseleo, bukan karena kebenarannya yang salah. Ya qul indolatu fa innama adillu ala nafsi wa ini tadaitu fabima yuhya ilayya rabbi innahu huwas sami'un qarib. Surat Saba ayat 50. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.